Halo Sobat Industri, welcome to Kongko Sobat Industri. Jadi di episode pertama ini kita mau bahas apa nih, Ra? Nah, kita bakal bahas seputar adaptasi kebiasaan baru nih, Mi. Di mana di adaptasi kebiasaan baru ini ada beberapa peraturan yang harus kita taati. Peraturan seperti apa sih, Ra? Nah, biasanya kita nih kan keluar-keluar nggak pakai masker. Sekarang kita wajib menggunakan masker. Kedua, kita juga harus selalu mencuci tangan nih. Ketiga, kita harus berjaga jarak pastinya. Oh, jadi itu kayak protokol kesehatan yang memang wajib banget diikutin guna untuk dapat membantu mengurangi penyebaran virus ya, Ra? Bener banget. Contohnya kayak kita sekarang sama-sama pakai masker. Berjaga jarak. Bener banget. Nah, kita tuh nggak bakal berdua aja nih. Oh iya. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Salah satunya pemenang TikTok Challenge episode pertama dengan tema Pandai di Masa Pandemi. Wah, pasti videonya keren banget ya, Ra. Soalnya dia bisa jadi pemenang di episode pertama kita, Ra. Bener banget, penasaran gak sih sama videonya? Penasaran lah. Nah, langsung aja kita lihat. Check it out! Wah, keren Videonya banget. keren banget. Pantes aja dia bisa jadi pemenang di episode pertama Bener kita. banget, produktif lagi ya. Iyalah, bisa jadi contoh nih untuk sobat-sobat industri lainnya. Nah, langsung aja kita panggil ya, Margareta Indriani. Halo Reta. Halo, apa kabar nih kamu? Iya, Wah, keren banget. Jadi gimana nih? Gimana kabar kamu? Apa aja aktivitas kamu selama masa pandemi ini? aktivitas aku sama masa pandemi ini, aku mulai magang, sama mulai ngerjain skripsi aku, sama mulai bisnis aku yaitu Marijus. Wah, berarti Reta ini semester akhir ya, karena lagi ngerjain skripsi. Lagi sibuk-sibuknya tuh. Bener. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis kamu nih, boleh nggak sih cerita sedikit ke kita awal mula bisnis kamu terbentuk tuh kayak gimana perjalanannya? Cerita awal mula bisnis, dulu tuh jadi muka aku jerawatan parah sama perut aku buncit banget kan, dan aku cari berbagai cara alami untuk mengurangi dan mengatasi masalah itu semua. Akhirnya aku ketemu tuh si Jus Ledri yang waktu itu lagi ngetrend di Instagram, Twitter, sama yang YouTube deh kalau nggak salah. Aku cobain sama 2 minggu dan bener-bener khasiatnya itu mantep banget. Perut aku mengecil sedikit, sama si jerawat aku yang ada di muka yang parah banget itu bener-bener berkurang banyak banget sampai hampir bersih waktu itu, sampai sekarang. Akhirnya aku coba bagiin dong ke teman-teman aku cara ngolahnya, khasiatnya di aku dan lain sebagainya, dan banyak banget yang berminat. Buka PO dong dan lain sebagainya. Akhirnya pas sama masa pandemi kemarin aku coba buka PO dan jadi deh si Marijus ini. Wah, berarti pengalaman bisnisnya nih dibuat dari Berdasarkan pengalamannya si Reta. Benar banget. Dan si Reta sendiri juga udah mencoba langsung lah minumannya. Jadi dia bisa memberi ilmu lebih mendalam lagi buat teman-temannya, Ra. Keren Benar. banget. Nah, kita juga punya video profil usahanya Reta nih. Langsung aja kita lihat ya. Check it out. Wah, videonya bagus banget, dari pengambilan gambarnya, packagingnya, udah kayak apa ya, pembisnis profesional gitu loh, Ra. Estetik banget, dan bagian yang paling aku suka tuh pas lagi nuangin minumannya ke gelas. Itu bikin kita rasanya latah, halus ya. pengen minum gitu kan. Seger gitu kayaknya ya. Seger banget.
Dan apa ya, kayak bikin kita juga pengen gitu punya usaha kayak Reta. Bener. Nah, balik lagi nih ke bisnisnya Reta ya. Sebenarnya motivasi apa sih yang membuat kamu pingin buat bisnis ini? Mungkin kamu bisa berbagi sharing sedikit untuk sobat-sobat industri. Nah, motivasi awal mula bisnis aku itu benar-benar pure ngebantu teman-teman aku yang mengalami problem yang sama sih sama aku gitu. Oh, jadi dengan dia tuh memberitahu supaya teman-temannya tuh ikutlah hidup sehat supaya kayak dia juga. Dan boleh nggak sih kamu sedikit nih kasih tips-tips untuk sobat industri lainnya nih supaya bisa gimana sih caranya untuk punya hidup yang produktif kayak kamu? Kan masa sekarang ini pasti banyak banget yang kayak tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Mungkin kamu bisa sharing sedikit? Tips dari aku untuk sobat industri cuma satu aja, yaitu manfaatin waktu luang yang kita punya dan jadikan itu satu hal yang produktif. Seperti baca buku atau mencoba hal-hal yang dari dulu pengen kita coba. Seperti berolahraga atau membuka bisnis seperti aku gitu. Wah, bagus banget nih. Yang kayak kamu nih, Reta, yang wajib banget dicontoh sama sobat industri lainnya. Bener banget. Semoga nih sobat industri lainnya terinspirasi oleh cerita Reta. Intinya selalu memeluangkan waktu yang ada dan memanfaatkan dengan baik. Nah, makasih ya Reta udah meluangkan waktu nih buat ngobrol-ngobrol sama kita. Terima kasih banyak waktunya dan pastinya obrolan kita hari ini sangat membantu untuk membangun motivasi sobat-sobat industri lainnya pastinya. Terima kasih Reta. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Nah, dari cerita Reta ini semoga sobat industri terinspirasi nih. Walaupun di rumah aja gak jadi hambatan untuk mencari hal-hal baru. Nah, pastinya Ra, dan semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat untuk sobat-sobat industri lainnya. Dan gak cuma hanya itu Ra, jadi hari ini kita juga kedatangan salah satu direktur jenderal loh Ra. Dan kita akan ngebahas nih lebih dalam mengenai pandai di masa pandemi. Dan kita telah terhubung langsung dengan Bapak Muhammad Khayyam selaku Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil. Jadi langsung aja yuk kita sapa. Assalamualaikum Pak Khayyam. Salam, ini Sarah. Gimana Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya nih Pak, jadi alhamdulillah. Jadi kita mau ada sedikit pertanyaan nih Pak. Kan dapat dilihat bahwa perindustrian di masa pandemi ini terus berkembang kan, terus beroperasi. Seperti salah satunya industri kimia, tekstil dan juga farmasi. Bagaimana industri tersebut dalam menghadapi masa pandemi ini ya Pak? Ya, baik. Jadi mereka pertama karena izin operasi dan mobilitas dari Kementerian Perindustrian, ya itu sesuai dengan instruksi Menteri, ya, surat edaran Menteri, ya, surat edaran 4 dan 7, ya. Nah, itu yang menyebabkan industri itu terus beroperasi dalam keadaan pandemi. Nah, dalam pelaksanaannya mereka melalui protokol kesehatan yang ketat. Kalau mereka membatasi jam kerja sehingga jumlah tenaga kerjanya disesuaikan, ya. Kalau dulu setiap hari itu ada 3 kali shift gitu ya, ini mungkin dijadikan 4 kali atau 5 kali. Ya. Jadi operasinya tetap karena kebanyakan industri kimia, farmasi dan tekstil itu beroperasi kerjanya tuh hampir rata-rata 24 jam. Jadi itu harus terus dilakukan, ya. Jangan sampai industri ini berhenti, ya. Karena berhenti itu artinya sulit untuk men-setting operasi produksi yang sudah memang mereka lakukan.
Oke Pak, untuk industri kimia, farmasi, dan tekstil pastinya kita tahu bahwa sebelum masa pandemi pastinya udah steril ya Pak. Nah, apakah di masa pandemi ini ada perbedaan-perbedaan signifikan di industri tersebut? Oh ya, jadi eh, kalau jadi soal steril itu makin karena gini, khusus misalnya industri farmasi gitu ya, itu karena berkaitan sama obat-obatan ya. Jadi mereka dalam operasinya sangat ketat ya, ketat terhadap adanya virus atau bakteri gitu ya. Jadi makin dengan adanya pandemi ini mereka semakin ketat, ya, semakin ketat. Nah juga industri kimia ya, dan tentunya tekstil. Kenapa tekstil? Tekstil itu jumlah tenaga kerjanya biasanya banyak ya jumlahnya, sehingga dikhawatirkan terjadi penularan di lokasi, sehingga terjadinya klaster gitu ya. Nah ini mereka menghindari. Jadi semakin ketat, terus juga jadi waktu istirahat pun juga sangat diatur, termasuk juga waktu pulang dan waktu kedatangan. Ya, jadi itu semakin ketat ini dalam rangka untuk supaya tidak terjadi klaster dari COVID-19 ini. Oke, jadi protokol kesehatannya semakin ketat dan juga apapun yang diproduksi oleh industri kimia, farmasi, dan tekstil pastinya udah aman ya Pak dikonsumsi oleh masyarakat. Betul, karena ini biasanya khusus ini, jadi apalagi barang-barang yang langsung nanti dikonsumsi oleh masyarakat ya, seperti farmasi maupun tekstil digunakan juga itu sangat dikontrol ya, tidak ada nantinya ketika digunakan itu terjadi efek dan sebagainya. Itu sangat jadi juga terhadap produknya sendiri, betul ya. Jadi terhadap produknya ya tidak ada virus atau ini yang nempel di produknya tersebut. Oke, baik Pak. Jadi dipastikan aman ya Ra. Iya. Udah nggak ada lagi, udah pasti insya Allah terhindar dan aman dari virus. Benar banget. Dan mungkin untuk yang terakhir nih ya Pak, mungkin Bapak bisa kasih tips-tips untuk para pelaku usaha dalam menghadapi masa pandemi? Baik, jadi tipsnya, jadi ya pertama memang coba untuk kita mengikuti protokol ini ya, supaya justru kesehatan itu utama, karena itu adalah pelaksana semua itu adalah pekerja ya. Jadi kita justru kalau misalnya bisa mengamankan tenaga kerja ini dari supaya dia tetap sehat, ini akan menjadikan produktivitas dari industri ini tetap tinggi ya, itu pertama. Kemudian yang berikutnya berkoordinasi ya, selalu berkoordinasi dengan instansi terkait ya, supaya lalu lintas dari produksinya sendiri ya ini bisa artinya dijaga oleh semua pihak yang terkait, sehingga produksinya ini bisa tersalurkan ya, terutama dalam transportasi, distribusi gitu ya. Ini bisa ini. Nah, yang berikutnya memang dalam masa pandemi ini, jadi industri itu juga juga harus peduli ya terhadap karyawannya ya, supaya pengaturan tadi soal shift kerjanya tadi, sehingga mengurangi kemungkinan mereka terkena oleh virus COVID-19 ini ya. Dan nah dalam hal ini memang biasanya
industri atau lewat asosiasinya juga meminta permohonan kepada pemerintah ya supaya banyak hal-hal stimulus ya atau insentif yang diberikan. Nah, ini makanya pemerintah memberikan kepada baik supply side ya atau industrinya maupun demand side. Demand side itu adalah masyarakat ya, supaya masyarakat juga punya kemampuan daya beli ya, karena kalau barang kita produksi kemudian masyarakatnya tidak punya daya beli, akibatnya produk itu tidak bisa terjual ya. Makanya ini juga menjadi perhatian pemerintah sudah dengan program PEN. Jadi artinya pemulihan ekonomi nasional ini sudah 600 triliun lebih ya kita gelontorkan oleh pemerintah ya. Semoga ini bisa menjaga ataupun kita bisa melewati masa-masa ini gitu ya. Jadi kita bisa bertahan dari goncangan-goncangan ekonominya juga. Jadi bukan faktor ini awalnya kesehatan, tapi bisa menyebabkan masalah-masalah sosial maupun masalah-masalah ekonomi. Ya, dan ini semua sudah diintegrasikan ya. Semoga hal ini ya terus kita memantau ya perkembangan COVID ini dan mudah-mudahan ini sudah ada tren menunjukkan COVID ini menurun ya, dan di sisi lain pemerintah terus mendorong supaya tren pertumbuhan ekonomi ini khususnya di kuartal 3 ya, ini istilahnya rebound gitu ya, ini akan terjadi ya. Ini sudah ada indikasi dibandingin kuartal 2, mungkin kuartal 3 ini nanti sebentar lagi kinerjanya ya mungkin akan diumumkan. Ini menunjukkan ke arah yang lebih baik. Protokol kesehatannya juga sudah dijamin aman juga ya, semua sudah diatur dengan baik oleh pihak perindustrian juga ya, Ra. Benar banget. Dan terima kasih banyak Pak Kayam atas waktunya mau sharing lebih banyak kepada sobat industri, ya kan, Ra? Benar. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi lebih mendalam lagi. Terima kasih Pak Kayam. Sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan sehingga kita selalu bisa berkomunikasi ya sehingga sektor industri terus maju. Amin. Terima kasih Pak Kayam. Terima kasih Hilmi, Ara. Oh iya, kita tuh belajar banyak banget ya, Ra, dari sharing-sharing tadi sama Pak Kayam. Ternyata tuh kita bisa mengetahui lebih dalam mengenai protokol kesehatan, khususnya dalam bidang industri farmasi, tekstil, dan juga kimia, Ra. Bener banget nih, tapi nggak cuma di industri aja, kita harus mentaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jadi kita harus pandai-pandai nih menjaga kesehatan kita agar terhindar dari virus COVID-19. Bener banget, karena kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Bener banget. Oh ya, ngomongin soal pandai di masa pandemi dan protokol kesehatan, tentunya kita tuh nggak asing sama yang namanya masker, dimana kita wajib banget menggunakan masker dimanapun kita berada kalau kita berada di luar rumah. Bener banget, kita ngomonginnya sambil berdiri aja kali ya, biar enak. Ya, lebih santai. Nah, tadi kan kamu ngomongin tentang soal masker ya. Sebenarnya kamu penasaran nggak sih, masker yang kita gunakan sehari-hari itu aman gak sih, ya kan? Aku juga penasaran karena aku juga belum tahu ilmunya lebih dalam nih, Ra. Makanya kita langsung aja nih ngobrol sama ahlinya, yaitu Ibu Elis Masito selaku Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki. Yuk kita sapa aja. Selamat siang Bu Elis. Siang Ara, siang Hilmi. Oh iya Bu, ini kan Ibu apa kabar nih Bu sebelumnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin Ibu kegiatan apa aja nih Bu selama masa pandemi ini? Mungkin bolak-balik ke kantor kah atau apa? Iya, kalau kita sih sebenarnya bolak-balik kantor. WFH, kemudian kantor juga. Karena kan bagaimanapun harus tetap jalan ya. Kegiatan ekonomi harus jalan, kegiatan industri juga harus jalan. Benar. Gitu.
Dan ngomongin soal masker nih Bu, sebenarnya kita masih penasaran sih, ada nggak sih masker yang kita gunakan sehari-hari tapi ternyata masker itu tidak efektif? Mungkin Ibu bisa ngasih tahu nih, masker yang efektif itu yang seperti apa? Ya, jadi mungkin kita lihat dulu ya, masker itu kan banyak jenisnya, ya. Ada masker misalnya N95, ada masker surgical mask, masker untuk medis, ya. Kemudian ada lagi masker dari kain. Jadi itu masker medis, ada masker medis, masker N95, kemudian masker kain. Nah, yang biasa digunakan untuk masyarakat itu adalah masker kain, gitu. Kalau untuk masker medis itu kita prioritaskan untuk tenaga-tenaga medis, sebetulnya gitu. Dan juga untuk masker N95. Nah, kalau masker kain nih Bu, pasti kan banyak banget kain-kain ya kan. Kain jenis apa yang efektif untuk masker? Yang baik untuk digunakan lah sehari-hari, Bu. Kalau yang digunakan untuk sehari-hari, sebaiknya sih masker kain. Karena tadi sumber daya bahan bakunya kan banyak ya di masyarakat gitu ya. Bisa digunakan lah apapun jenis kainnya bisa digunakan. Bisa dia kain misalnya kain tenun, kain yang dari tenun yang biasa digunakan untuk meja kayak gitu ya. Kemudian juga kain rajut yang biasa digunakan untuk kaos itu juga bisa gitu. Jadi seperti itu. Yang penting adalah kalau untuk masker kain itu minimum harus 2 lapis. Minimum harus 2 lapis nih. Kan banyak nih Bu masker kain dan mungkin banyak juga nih yang penasaran gimana sih cara merawat masker kain tersebut supaya bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Ya, nah kelebihan masker kain itu dibandingkan masker medis ya ataupun N95, kalau masker medis itu kan sekali pakai. Kalau masker kain itu dia bisa berulang kali pakai, itu kelebihannya. Gitu seperti itu, sehingga ini cocok sebenarnya digunakan untuk masyarakat. Nah, terus bagaimana nih cara merawatnya kan seperti itu ya. Nah, karena dia harus digunakan berulang-ulang, sebetulnya memang pada saat membuka masker itu juga harus hati-hati jangan menempel kan seperti itu ya, karena kan bakteri-bakteri bisa menempel. Nah, kemudian setelah itu bagaimana cara merawatnya? Ini memang karena tadi bahwa bisa dicuci berulang kali, maka kita bisa mencuci dengan air hangat, kemudian dikasih deterjen, kemudian setelah itu jangan diperas. Kalau diperas nanti kan keefektifan maskernya jadi hilang, gitu seperti itu. Kemudian setelah itu dijemur di sinar matahari sebaiknya, kemudian baru disetrika dengan panas yang sedang. Itu bagaimana cara kita merawat masker kain supaya kita bisa gunakan kembali tanpa mengurangi efektivitas dari masker itu sendiri. Jadi kayak disetrika itu juga termasuk salah satu merawat ya Bu ya? Betul gitu, seperti itu. Jadi cuci pakai deterjen, air hangat lebih bagus, dijemur kemudian setrika dengan suhu sedang. Karena nanti ada jenis kain, misalnya kalau setrika suhu tinggi malah jadi rusak kainnya gitu. Gitu ya Bu. Jadi ini kita sekarang ada masker nih Bu. Ini ada macam-macam masker. Dan mungkin Ibu bisa ngasih tahu sedikit lebih ini perbedaan masker ini perbedaannya seperti apa dan mungkin masing-masing keunggulan dari masker tersebut sendiri ya Bu ya. Ini ada 3 ya, ini sama. Ini sama. Dan ini juga sama. Iya. Nah, ini ya kalau masker ini kan tadi saya sampaikan kalau kain itu boleh kainnya itu dari tenun atau rajut. Ini kebetulan ini dari rajutan. Jadi bahan-bahan kaos ya seperti itu. Nah, minimum adalah 2 lapis. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau 2 lapis ini ditarik bisa. Seperti itu. Nah, di dalamnya ini ada lapisan lagi ternyata. Ini berarti 3 lapis dia. Gitu. Jadi minimumnya 2 lapis ini sudah terpenuhi maskernya. Nah, kemudian perbedaannya ini sebetulnya bisa dilihat pertama apakah komposisinya. Apakah misalnya dia 2 lapis atau 3 lapis bisa dilihat. Ini yang ini 2 lapis gitu seperti itu ya. Itu kalau dilihat dari perbedaan masing-masingnya. Kemudian kita juga bisa melihat apakah kualitasnya sama atau tidak. Nah, untuk melihat kualitasnya sama atau tidak, memang Kementerian Perindustrian itu sudah mengeluarkan satu standar SNI 8214/2020 yaitu masker dari kain. Di dalam masker dari kain itu terdapat beberapa jenis kualitas. Ada misalnya apakah ini diuji apakah dia kualitasnya masuk ke tipe A, kemudian tipe B atau tipe C, tergantung dari peruntukannya dan pada saat dia diprosesnya
seperti itu. Jadi kalau perbedaannya memang harus dilihat terlebih dahulu. Ini kebetulan semuanya kainnya adalah dari kain rajutan, gitu. Dari bahan kaos, jadi boleh digunakan. Dan bahannya kita lihat ini harus dilihat lagi bahannya apakah dari polyester atau cotton, dan semuanya bisa digunakan. Jadi jangan jangan terbatas harus menggunakan polyester spandek, tidak. Katun bisa, polyester bisa, gitu, seperti itu. Jadi tidak ada batasan penggunaan material bahan untuk masker ini sendiri. Oh gitu. Tapi Bu, saya juga penasaran sih, mungkin ada jangka waktu berapa lama nggak sih, mungkin kayak masker harus diganti 3 jam sekali atau 4 jam sekali, atau mungkin tergantung bahannya aja atau gimana? Ya, sebenarnya yang harus dilihat bahwa 2 lapis itu harus mempunyai kriteria sebenarnya ya. Jadi lapisan luar ini dia sebaiknya itu adalah bersifat tidak menyerap air. Ya, karena kan ada debu semuanya, ada cipratan orang di sini gitu ya, dia tidak menyerap. Tapi bagian dalamnya sebaiknya itu menyerap. Selain keamanan kita berkeringat, juga pada saat kita mengeluarkan droplet itu diserap oleh bahannya seperti itu. Nah, berapa lama penggunaan masker? Sebetulnya minimumnya itu 4 jam, tapi boleh lebih dari itu. Tidak ada ketentuan sebetulnya berapanya gitu ya. Tapi minimum 4 jam sekali kita bisa ganti kalau kita selalu di keramaian, di tempat-tempat umum gitu ya. Karena kan tempat umum tuh banyak sekali kemungkinannya. Tapi kalau misalnya hanya kita sendiri, nah itu bisa 8 jam. Misalkan kita di ruangan tertutup, kita hanya beberapa orang, itu bisa lebih. Gitu, seperti itu. Jadi tidak ada standarnya kapan atau jam berapa gitu, tidak ada. Jadi itu kayak tergantung kondisinya juga. Betul. Ya Bu ya. Kalau misal di tempat ramai lebih baik gantinya lebih cepat dibandingkan kalau kita lagi di ruangan yang sepi orangnya gitu kan. Iya benar juga ya Bu. Nah tadi kan kita udah ngomongin soal masker kan, dan selain masker ada juga loh alat yang lain untuk melindungi diri kita, yaitu APD. Dan kebetulan Ibu Eli sudah bawain kita APD hari ini. Kita penasaran juga ya Mi, gimana sih caranya masang APD? Nah ini dia nih, mungkin Ibu bisa ajarin kali ya Bu, gimana sih cara pakai APD, karena kebetulan ini tuh baru pertama kali bener-bener ngeliat APD-nya. Ini langsung buka aja ya Bu? Iya boleh. Jadi ini APD-nya itu sebetulnya ada berbagai jenis. Yang ini kebetulan coverall. Jadi ada surgical gown, yang ini adalah coverall. Jadi ini APD yang biasa APD alat pelindung diri yang jenisnya itu adalah coverall. Jadi dia mulai dari kaki sampai dengan kepala, tutup kepala. Gitu seperti itu. Ini yang dinamakan APD jenis coverall. Nah, ini beda bahannya. Ya, ini kalau misalnya dilihat bahannya, kalau ini bahannya itu dari weaving, dari kain tenunan, gitu ya, dari kain tenun hasil dari weaving. Sementara ini adalah APD yang dari jenis kainnya itu adalah kain nonwoven atau nir tenun, gitu seperti itu. Ini berbeda, dua-duanya coverall, dua-duanya APD jenis coverall, tetapi ini yang dari kain tenun, itu yang dari nir tenun, gitu seperti itu. Ini coba kita pakai kali ya Bu? Boleh. Ibu bisa ajarin kali ya gimana cara pakainya? Iya. Ini kan ininya harus tertutup ya. Ini dilapisi lagi karena kalau resleting saja khawatir kan bakteri ini bisa masuk, cairan masih bisa masuk, sehingga memang harus ditutup lagi ya, diisi lagi gitu. Nah ini coba gimana tuh Ra? Gimana nih ya? Iya. Coba pakai. Ini harus masuk memang bawah. Masuk ya? Nah begitu. Rada ribet ya Mi. Mau jatuh. Bisa Pak. Coba. Ya ini gimana ya? Aduh ternyata ribet juga ya Mi pakai APD. Ternyata tim medis keren. Aduh pegangin Mi. Aduh maaf ya Bu. Apa-apa. Pegangan. Ya.
Jadi kebayangkan tenaga medis itu ya. Iya. Karena kita baru pakai sampai kaki aja udah mas-mas. Iya, kayak dan karena ini baju juga ya. Iya. Nah, jadi ini namanya coverall, dari bawah, dari kaki sampai tangan sampai penutup kepala. Nanti kalau tenaga medis kan tinggal pakai shoe cover, kemudian pakai masker lengkap, pakai sarung tangan. Coba Mi, kamu sekarang yang pakai. Kalau ini yang bisa dicuci itu yang mana ya Bu? Nah, yang bisa dicuci ini adalah ini. Bahan dari kain tenunan. Ini bisa namanya APD atau coverall washable. Jadi dia bisa dicuci. Dicuci tergantung statementnya dari produsennya. Apakah dia misalnya washable-nya 5 kali sampai 30 kali gitu ya. Biasanya itu ada di statement di di labelnya. Nah, yaitu di topi kan. Ini penutup, sudah plus penutup kepalanya. Oh iya. Ini maaf. Ini harus begini. Nah. Tahan dulu kerudung saya. Ini ada ribut Jadi ya, Mi. nanti cantiknya nggak kelihatan ini. Memang kalau pakai APD nggak akan kelihatan cantik apa cakepnya ini ya. Oh iya benar. Yang penting sehat. Betul, karena kan nanti tenaga medis dikasih kacamata Google-nya, sarung tangannya, shoe cover-nya gitu. Tadi kan ada kacamatanya ya, biar lebih lengkap aja nih. Nah, kita ada pakai kacamatanya. boleh kacamata Google. Mira, kacamatanya. Nah, Coba kalau ini kacamata bukan jenis Google sih ya. Kalau jenis Google kan yang ini. Aduh, kok ada kendur ya, Bu? kepala kamu kecil. Nah, jadi sudah seperti ini sudah tertutup gitu kan. Nanti pakai lagi face shield. Kebayangkan kalau misalnya teman-teman medis harus menggunakan ini. Oleh karena itu, maka bahan APD itu sebaiknya itu sebetulnya nyaman dipakai. Nyaman dipakai, tidak panas gitu kan. Sirkulasi udaranya juga cukup sehingga tadi tenaga medis yang sudah capek bekerja menangani pasien-pasien itu kemudian harus berjuang dengan APD yang dipakainya. Dan pakainya gitu. tuh bisa seharian penuh ya Bu ya. Betul. Terus kalau yang ini gimana ya Bu cara pakainya? Yang ini sama sebetulnya cara pakainya. Siapa? Hilmi mau pakai juga? Ya udah Bu, boleh, aku penasaran. Biar adil sih, Bu, sebenarnya. Adil. Adil ya? Iya. Oh, ini kalau ini buat sepatu. Kalau ini shoe cover, kebetulan produsennya dia memproduksi sekalian shoe covernya. Oh, jadi gitu. untuk kakinya ya. Seperti itu. Langsung pakai ini aja dulu. Nah, ini kan bisa dicuci ya, Bu. Berarti Betul. bisa dipakai berulang-ulang kali. Betul, bisa dipakai berulang kali. Ini Apakah ada jangkanya walaupun dicuci? Ada jangka pemakaiannya nggak? Ya, jangka pemakaian tadi tergantung statement dari produsen APD-nya. Apakah dia statementnya 5 kali, 30 kali gitu ya. Tapi memang standar pencuciannya juga harus ada. Iya. Nah. Adil sehingga harus pakai dua-dua ya. Iya. Betul. Karena aku juga penasaran sih. Oh gitu ya. Gimana merasakan dulu gimana jadi medis. Iya, medis, bener banget. betul. Nah, kalau di Indonesia sendiri produksi APD udah berapa banyak, Bu? Iya, jadi produsen Indonesia tuh memang menurut saya produsen yang paling hebat. Oh. Paling hebat di dunia kayaknya sih, gitu ya. Kenapa saya bilang produsen paling hebat di dunia? Karena pada awal pandemi kita hanya punya 6 perusahaan yang APD ini, gitu ya, coverall ini. Sekarang perusahaan itu ada 96 perusahaan. Wah. Sejak pandemi dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni lah ya. Juni itu sudah ada 96 produsen APD. Wah, banyak banget ya, Bu? Iya, sudah berkembang. Bahkan kita bisa mengekspor gitu APD ini, gitu kan, ke Amerika, ke Jepang, Korea, gitu. Kemudian berbagai negara lah, Eropa yang lainnya juga. Jadi Indonesia sendiri nggak perlu khawatir ya Bu untuk kekurangan APD karena memang udah diproduksi sangat banyak gitu ya, sebanyak mungkin. Tidak usah khawatir gitu ya. Misalnya nauzubillah sih sebetulnya pandeminya misalnya naik terus, ini produsen dalam negeri akan mencukupi. Kenapa? Karena dari kapasitas produksi saja kita sudah mempunyai 39 juta lebih itu produksi APD setiap bulannya. Gitu. Jadi kita tidak usah khawatir.
Nah, iya dipakaikan kacamatanya. Nah, jadilah tenaga medis. Pakai Satu lagi covernya. ada. Oh gitu ya. Oh ini pakai di luar ya. Nah, ini kan buat ini. Oh, jadi kalau ini tuh berlapis-lapis ya? Iya. Ini pakai Sarah, kakinya. maaf. Oh iya. Eh, Nih lihat ya betapa ribetnya. Iya, ini harusnya di dalam ini. Oh, gitu? Jadi ini di dalam, nanti Salah. ditutup dengan APD-nya. Gak apa-apa. Ya kan kita baru pertama kali, jadi nggak apa-apa. Kita baru pertama kali jadi bingung. Ayo Mi. Keren banget berarti tim medis ini ya. Iya, belum tadi pakai kacamata, pakai sarung tangan, pakai face shield. Ini udah siap belum kita Mi? Enggak mau. Jadi tenaga medis berat ya Bu. Pakai Iya. aja aku udah ngerasa berat. Iya. Oh ini maksudnya kayak ini kalau ini cuma sekali pakai doang ya? Ini sekali pakai, jadi setelah dipakai ini harus dimusnahkan. Kalau yang ini bisa dicuci gitu. Memang kami belum mempunyai standar untuk pencuciannya, Beda ya. tetapi teman-teman di Kementerian Kesehatan sudah mempunyai bagaimana cara mencucinya. Misalnya suhunya harus 51 derajat sampai dengan 71, kemudian 25 menit direndamnya, kemudian setelah itu menggunakan desinfektan juga ya, klorin jenisnya misalnya pakai jenis klorin 1:99. Oh ternyata. Itu ini masih bisa dipakai lagi. Kalau ini harus dibuang memang. Sekali pakai harus dibuang. Jadi Tapi nyaman nggak nih? sejauh ini sih karena kita makainya nggak lama nyaman ya. Oh, Bu. nyaman. Cuma kita Tapi nggak kalau tahu sampai nanti. beberapa jam ke depan enggak Bu. Lebih ke capek juga gitu. Iya. Iya. Jadi kayak kalau bisa ngebayangin gitu jadi tim medis kayak gini, sedangkan kita baru pakai, kita pakai aja ribet Ra. Gimana kalau kita benar-benar ngurusin korban COVID gitu Iya loh. benar. Iya, ini dua-duanya produksi dalam negeri. Oh. Gitu ya. Jadi tadi produksi dalam negeri, bahkan kita bisa ekspor ke berbagai negara. Oh, Dan kita punya cita-cita sebenarnya industri APD kita itu menjadi produsen APD terbesar di dunia. Karena kita lebih responsif gitu, seperti itu. Semoga terwujud ya Bu. Iya. pastinya lah kalau terwujud mah. Nah makasih ya Bu Eli Sudah mau hadir hari ini Iya, untuk sama-sama. sharing gimana cara kita pakai pakai APD Iya. tentang masker yang Pertama kali efektif. Ra, kita pakai APD kayak Lucu gini. ya kamu Mi. Kayak di astronot gitu ya, kayak di angkasa. Biasanya kan kita ngelihat ini ya pakaian seperti Iya. ini ya. Soalnya biasanya kalau saya pribadi ngeliatnya di TV kayak Iya. saya aja ngeliatnya tuh kayak capek banget jadi Iya. tim medis kan. Kita pakai terus deh ini nih Ha-ha. sampai nanti akhir. Iya kayaknya Iya. biar aman Iya. gitu kan Bu. Nah makanya nih buat sobat industri di rumah, jangan kalian tuh harus terus jaga kesehatan kalian supaya terhindar nih dari COVID. Dan juga untuk pihak rumah sakit tidak perlu khawatir karena persediaan APD cukup banyak ya Cukup Bu banyak, ya. 39 juta setiap bulannya. Dan pasti aman dan berkualitas baik. Iya. Baik untuk digunakan lah gitu, apalagi juga masker baik untuk digunakan sehari-hari ya Iya. Bu ya. Nah, makasih ya Bu Eli sekali Sama-sama. lagi. Makasih Bu Eli sudah Sama-sama. hadir hari Iya, ini. mudah-mudahan nyaman Iya. sampai 2 jam. Iya. Makasih Bu Eli. Iya. Nah, nih ya sobat Industri. buat kalian nih, kalian mesti tahu rasanya pakai APD kayak gini. Iya bener ya. Kayak sebenarnya nggak Karena kita mungkin sebentar masih kayak ya masih udah udahlah. gitu. Mungkin kalian juga harus mikirin gimana rasanya jadi tim medis Iya. yang lari sana sini untuk ngurusin korban COVID. Bener banget. Nah, Makanya untuk jadi sobat industri harus jaga kesehatan, terus ikuti protokol kesehatan yang udah ada. Tetap pakai masker Iya, kemanapun bener dan banget. dimanapun. jaga kebersihan juga selalu. Bener banget. Nah, Nah, selanjutnya nih Mi akan ada apa lagi nih? selanjutnya kita akan ada pembahasan. Kan ini kita tuh melindungi diri nggak cuma dari luar nih Ra, Benar. tapi kita juga harus melindungi diri Dari dari dalam dalam. juga. Nah, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Muhammad Taufik selaku Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, di mana beliau akan menjelaskan lebih dalam mengenai Obat herbal. jadi bisa melindungi diri dan meningkatkan imunitas diri, lebih mengetahui lebih dalam lah gitu. Iya, bener banget. Jadi langsung aja kita sapa ya. Ya, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Sehat. Alhamdulillah.
Nah, kita langsung aja ya Pak, ngomongin tentang obat bahan alami nih Pak. Di Indonesia ini sebenarnya terbagi menjadi berapa jenis bahan obat alami? Di Indonesia kita mengenal 3 obat tradisional atau obat herbal. Yang pertama mungkin saya coba langsung perlihatkan adalah jamu. Ada jamu ya. Yang kemudian lebih di atasnya adalah obat herbal terstandar ya. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah fitofarmaka. Jadi di Indonesia kita mengenal 3 jenis obat tradisional atau obat herbal. Nah, cara bedain ketiga obat itu misalnya mana yang jamu, mana yang OHT, mana yang fitofarmaka. Baik, jadi saya akan coba jelaskan satu-satu. Mungkin tolong dipegang dulu satu. Nah, ini saya coba satu. Nah, oke. Yang namanya jamu pasti di setiap kemasannya ada kode atau logo jamu. Kebetulan di sini mungkin nggak ada ya, tapi biasanya ada logo jamu. Nah, kemudian kalau fitofarmaka, kalau obat herbal terstandar atau HT, ini biasanya disebutkan di dalam kemasannya ada tulisan obat herbal terstandar. Atau kita melihat logonya ada logo 3 ya. 3 pasang daun. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang paling tinggi adalah fitofarmaka. Fitofarmaka ada logonya, ada tulisannya juga fitofarmaka di dalam logonya. Jadi kalau kita ingin membeli 3 produk ini, kita sebagai konsumen bisa membedakannya dari kemasan luarnya. Di antara ketiga produk ini, kira-kira yang paling bisa meningkatkan imunitas tubuh tuh yang mana ya Pak? Kalau menurut hasil penelitian adalah yang ini, fitofarmaka. Jadi fitofarmaka ini, kenapa dia paling berkhasiat? Dikarenakan ini yang diambil dari tanamannya adalah zat aktif, kemudian dia sudah teruji secara klinis dan praklinis. Jadi secara khasiat fitofarmaka mempunyai standarisasi yang paling tinggi. Nah, kalau untuk bahan bakunya sendiri Pak, yang paling sering digunakan untuk membuat obat bahan alami itu apa Pak? Yang paling banyak berdasarkan hasil survei Kementerian Kesehatan bahwa 50% itu adalah jahe. Kemudian yang kedua adalah meniran. Dan yang ketiga temulawak. Oh gitu. Mungkin nggak sih Pak di antara obat herbal itu ada efek sampingnya? Sejauh ini hasil penelitian tidak ada efek samping untuk obat herbal atau jamu ya. Jadi sepanjang tidak ada kontradiksi terhadap ibu-ibu hamil. Jadi memang secara khusus untuk ibu hamil ini harus perlu resep atau pertimbangan dari dokter. Jadi kalau misalnya yang bisa mengkonsumsi ini tuh bukan ibu-ibu hamil ya Pak. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil tuh memang terpisah sendiri lah, nggak bisa buat ikut mengkonsumsi kayak gini ya. Jadi khusus untuk ibu hamil mungkin kalau jamu masih diperbolehkan. Cuman kalau yang 2 obat herbal maupun fitofarmaka ini masih perlu pertimbangan dari dokter. Coba ini mungkin bisa kita buka nggak Pak? Oh silakan. Kita pengen cobain sih Pak. Sebenarnya kita penasaran kayak pengen cobain ini. Oh iya. Yang ini kita cobain. Iya itu aja. Pasti enak, saya udah jeruk. Iya oke, kita coba. Biasanya begitu. Ini nggak apa-apa ya Pak dibuka? Ya silakan. Yang ini sediaan cair ya. Sediaan cair atau sirup, jadi tinggal diminum, dikonsumsi. Ini ada sendoknya. Jadi tidak memerlukan lagi tambahan air ya. Sedangkan kalau yang tadi 2 ada berupa kemasan Kapsul ya. Oh gitu. Bersih kok. Pasti bersih. Ya sih. Kamu. Aku. Ya aku. Kamu deh. Aku. Ya udah. Tapi dibuka dulu maskernya ya. Ya. Nggak apa-apa. I'm okay. Sini. Jangan bergerak dulu. Ya udah. Yummy. Enak gak? Enak. Udah aku nggak perlu minum lagi. Ini rasa apa? Rasa jeruk. Biar kuat nih. Iya selama masa pandemi tuh kita tuh perlu banget buat minum
vitamin, terus obat-obatan herbal ya Pak, untuk dapat semakin meningkatkan imunitas tubuh kita. Apalagi kan sekarang lagi masa pandemi kayak gini nih, pasti kan tubuh rentan ya Pak ya. Betul. Tuh Ara, kamu harus sering-sering minum vitamin. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak udah mau berbagi pengalaman, ya sharing-sharing lebih dalam lagi mengenai obat herbal dan vitamin-vitamin lainnya. Karena dengan begitu sobat industri di rumah tuh jadi tahu nih Ra, kalau misalnya kita tuh nggak cuma harus ngejaga kesehatan tubuh kita tuh dari luar aja, tapi dari dalam juga. Kayak sesimpel kita kan mungkin kita untuk dari luar kita olahraga kayak gitu kan, terus jaga kebersihan. Dari dalam juga kita harus menjaganya dengan mengkonsumsi obat-obat herbal. Makan yang sehat, makan dan minuman yang sehat kan kurang cukup gitu kan. Jadi ditambah lagi dengan minum-minuman dengan meminum minuman herbal, obat-obat herbal kayak gitu. Makasih ya Pak Taufik sudah mau hadir hari ini untuk sharing lebih dalam lagi untuk sobat-sobat industri di rumah. Nah, sobat industri, tadi kita udah ngobrol banyak banget sama narasumber-narasumber yang hari ini datang, dari ngebahas soal masker, APD, terus habis itu bisnis baru, terus yang terakhir obat herbal. Kan kayak pasti omongan kita nih yang sekarang nih bermanfaat banget nih untuk sobat-sobat industri di rumah. Pastinya menambah wawasan sobat industri di rumah. Nah iya, jadi untuk sobat-sobat industri di rumah terus ikuti protokol kesehatan dan juga terus menjaga kesehatan, karena sekarang lagi masa pandemi yang dimana kita rentan terhadap virus, jadi kita harus terus menjaga kesehatan. Gak kerasa nih Mi, kita udah di penghujung acara. Ya Ra, gak kerasa kayak kita udah ngobrol panjang lebar tadi kan, terus ketemu narasumber-narasumber, jadi kita semakin punya wawasan yang makin luas. Tapi Mi, kita juga punya kuis nih buat sobat industri di luar sana. Nah, kuis ini bisa dilihat dari TikTok Kongko Sobat Industri. Nah, kami akan tunggu jawaban kuis kalian 1 jam ke depan. Jadi terus pantengin TikTok Kongko Sobat Industri. Bener banget. Dan pemenangnya akan diumumin next episode. Jadi terus saksikan Kongko Sobat Industri. So, see you on our next episode. Bye-bye!